Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314. Ya Tompi kamu. Ya. Tompi saya bunda. Wah, topi. Oh. Itu topi. Oh pasti kuliahnya di Gimana? seni ya? Oh, so. Bisa. Nah, ini pakai topi ini. Oh, ini bisa untuk surat apa? Iya. Kenapa? Kosong. Oh, Ya. Kosong. Kosong. Kosong ya? Ya. Hah? Coba lihat. Oh, ada Loh. yang jatuh. Apa tuh? Malah jatuh, malah kacauan. Jatuh malah lagi Malah hilang. Orang janjian. Malah Orang hilang. janjian. Wah, janjian malah hilang. Tapi Tutup botol diambil. Diambil, Pak. Diambil gak ger nanti kalau Nggak bilang. ger. Coba Nggak ger. ulangi saya. Diulangi. Kosong. Tadi kan ini kan gini Nggak lah. ketok. Nah, tutup segini. Oh, gini. Ya. Oh, ditutup ditaruh. Oh, ah. Tiba-tiba enggak kosong. Oh, gitu. Gitu. Kok bisa? Kok Kok bisa? bisa? Nah, kan bisa? tadi sudah saya bilangin saya tekuk di sini. Oh, ya. Iya. Kosong. Kosong. Oh, kalau ini bisa nggak mas? Oh, nggak bisa, Nggak bisa. ya? Kegedean. Kegedean, Nah. ya. Tapi untuk menghilangkan bisa. Coba dia tetap. Hah? Weh, Weh, iya. Kalau Bener. nggak jenengan nggak tak kasih Bener, tahu iya, trik iya, sulap iya. kayak gini loh ini. Mohon maaf, Mas. iya. Ini kok diangkat bisa hilang kok, coba. Jangan. Bisa hilang. Bisa. Bisa. Hilang. Hebat. Bisa. Nanti tidak pecah tombol. Nah, iya. tombol. Itu ada orang itu loh. Itu. Oh iya, mana? Itu. Oh iya. Weh, balik meneh. Kembali lagi. Luar biasa. Belajar di mana? Ya? Belajar di mana? Di les-lesan Sam. Weh, Matematika. wah, kelas renang. Oh, tak kenal les mobil gitu. Tadi. Kok Ini hebat. saya tuh sama Mas Iban tuh udah selama ini keliling-keliling ini sudah saya kudo tak lewati. Saya udah Sewu kemana kudo tuh? tak- Ketika Tony Adi terus Nadi. Tanjung Mas mana? Benar. Kita kemana-mana, kita sampai ke Ngelanggeran, Ngelanggeran. Malang Tritis. Kita cuma mencari kalung emas. Wih. Nek kalau Mas ra ketemu dalan liyane wae. Nah, ya itu bisa sih. Betul. Kadang saya lewat jalan anyar, ya toh? Nek dalan anyar buntu mundur alon-alon. Iya itu jadinya kemana? Iya, Mundur malam ya. Jadi kalau lapar, kita bisa makan nasi sambil pakai sambal terasi. Oh iya. Iya. Nek sambel terasine ora ono sing ngancani tak ikhlasno wae. Iya, tak ikhlas. Iya. Ya ora apa-apa sih, aku paham karena kowe balungan kere. Oh, Iya. kayak aku bangunan Balungan kere. Ya kan gitu toh. Mergo aku ya kere munggah balik. Nah, kuwi. Lah yo ngono ku. Nah, Iya toh. Karena memang gara-gara saya kirim munggah balik. Nah, Neng Niker iki ninggalin saya. Ya. Kalau ya kan mikir. Ya. Ngono kuwi. Neng Mikari ninggalin kowe. Kuwi mergo kurban janji. Nah, karena Mungkin mungkin konco tapi mesra. Nah, mungkin gara-gara aku cidro. Nah, Mbah Citra penak kanca. Nah, daripada ditinggal rabi. Nah, aku kan ning Niker iki tuku jambu alas, mung daerah seneng. Nah, nek jambu alas ra seneng iso ambyar. Nah, Kuwi lho. jelas dia ra seneng kowe mencah kerja. Nah. Ketimbang kowe nikah akhirnya malah dadi bojo galak. Nah. Masalah nek bojo galak ora kerja ora masalah. Nah, kuwi. Nah, tapi saiki aku pamer bojo harus sik ning Niker. Wis duwe sing anyar. Pamer bojo. Pamer bojo. Pek tenan kuwi ya. Heeh. Ya. Oh. Iya, kita sukses nek wis sukses, besok minggu wedhus. Wedhus itu. Daripada kowe kegiatan kayak sekarang meng wirawiri ngamen 1 sampai 5
Kan sayang. Kan sayang kan. Ya sayang. Lah nek sayang siji ra iso sayang loro. Nah, coba rungokno. Coba rungokno. Le nyanyi on. Lagu-lagu le nyanyi on. Kelingan itu. Mas sering ngono ya? Iya. Tuh loh, saya tuh kadang gini loh Mas. Apa ya, kita kadang kala itu saya dengar-dengar ceramah Ustadz tuh kemarin tuh setiap orang itu adalah pemimpin ngono loh. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Mosok ra mungkin loh. Saya warganya enggak warga. ada. Ayo pemimpin. Mosok semuanya mimpin, Pak. Lah enggak tahu apakah mimpin bagi diri sendiri atau keluarganya atau piye. Ya kalau upacara itu Lah, enggak iya. ada peserta. Oh iya. Soalnya pemimpin. Pemimpin semua ya. Pembina juga Nah, pemimpin. iya. Berarti semua orang itu harus kasih sambutan. Kasih Nah, sambutan. pemimpin upacara Lah, kasih iya. sambutan. Nanti amanatnya gimana? Lah ya, amanat pembina upacara. Masa semua pemimpin gimana itu? Nah, aku ya enggak dong nek pemimpin Nah, iya. itu, tapi aku juga apa ya, ternyata kita tuh pemimpin bertanggung jawab pada diri sendiri itu loh, dikatakan pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin, nah, salah bagi dirinya sendiri. Mau piye? Aku ora dong. Tapi juga kadang termasuk nanti kalau kita milih misalnya pemilihan pilkada, pilpres dan sebagainya kan kita harus pintar milih pemimpin. Karena nanti kita itu juga ikut bertanggung jawab. Kriteria pemimpin yang gimana yang kita pilih kan Mas. Oh, berarti mungkin milih yang kayak makanan tuh ya soto gitu ya. Oh, iso. Artinya Soleh dan terampil orangnya. oh, ya bakso no Mas. Loh kok bisa bakso? Bakso itu kan baik dan sopan orangnya. Ya mending sop ceker. Apa itu? Hah? Sopan, cekatan dan anti kekerasan. Tapi kalau milih jangan yang kayak Mas Iwan Apa? ini. Apa? Itu rames, Apa itu? raine mesum. Iya. Jadi enggak cocok. Iya, iya. Iya, iya. Gini-gini tuh ya, ya. Kerupuk. Apa itu? Artinya Kali ya. Lah kali rasa disebutke. Ya ya gayane ngono. Lah, iya. Kerupuk mbuh ya, ya. anu Apa? kerupuk Ya, cek. keren, unik. Enggak. Oh, enggak. Kerupuk ki rapi. Tingkatannya teh rapi nih lho. Ya, Ning catetan kuwi. Ya misalnya saya kerupuk apa? Lali tak ada Oh, lali. lali. Ya sesuk nek misale Nah, kelingan, nek kelingan dhewe ngambil meneh. nek kelingan syuting meneh ngono. Nah, iya, Jadi itu sesuk Khusus materi kerupuk. Kerupuk ya, kita bahas tak saya tunggu episode lagi. khusus Bener. Ketok eger gitu ya. Ya tak eger. Dadi tunggu, dadi tunggu lagi. Kerupuk ketok eger. Ben tunggu. Lah, iya. Tapi kan ben ditunggu. Apik. Ya ya ya. Lah itu loh, yang tak pikir tadi, kita tuh kadang nanti suatu saat kalau pemilihan apapun kan kudu pinter milih pemimpin. Kriteria pemimpin yang oke itu kayak apa Iya, itu masuk. Itu kan harus tahu. Tapi narasumbernya juga harus benar-benar yang Pak Ustadz atau apa yang benar-benar Nah, Iya. itu makanya aku pengen tanya ini sama Pak Ustadz itu Yang tidak memihak. Lah iya. yang apa ya istilahnya Ya yang benar-benar pemimpin. paham. Iya. Paham betul. Tidak ada konflik kepentingan. horizontal. Oh, dan vertikal. Wah, global. Wah, Wah, warming. wah, Mukio. Wah, global. gombal. Nah, ini buat ditelepon kamu ada teman Ustadz enggak? Saya kepengin Loh, pengen kalau ngobrol. telepon jelas Hah? ada. Saya lagi nyari-nyari nih. Nanti bisa di WA lah. Iya, iya. Nah, ini. Eh, Tolong di Coba, Sherlock bisa itu Sherlock. Pencet, Mak. Hawa wiu huk huk. Ketilan. Hawa wiu huk huk. Ya, ya, ya. Di Sherlock kan jangan lupa. Pakai ini. Oh ini ada nih. Ada Oh ini yang Sherlock ini toh. Ini alamatnya Ustadznya. Ya udah kita ke sana bae, Mas. Iya, ini. Ya wis Mas, aku tak ke sana dulu. Nanti tak sharing-sharing ke karo jenengan Ya, ya. tentang kepengen ngerti tentang itu. Iya, Ya. Digawa Mas, blasuk lho. Ya, nanti kita telepon nanti. Ya. Jadi aku tak kita bagi Wah, ilmunya. hati-hati aku sik lunga. Jangan sih hati-hati. Ya. Hati-hati ya, Mas. Iya ya, Mas. Atur nuhun lho. Assalamualaikum lho. Ya, Waalaikumsalam. Pripun Pak Ustaz? Kabare pripun? Alhamdulillah. Saya Sumeh lho. Sumeh Iya. Pak Ustadz. Kalau saya di sini ketemu Pak Ustadz itu Sumeh, moga-moga rezekinya banyak. Alhamdulillah. Amin amin. Kalau di rumah sedih Pak Ustadz. Lah soalnya Di dunia ini sebenarnya itu ada hantu enggak tuh Pak Ustadz? Hantu setan itu sebenarnya itu ada enggak? kasus sama berarti mergo ana hubungan karo hantu kuwi. Iya, di rumah saya itu banyak kaitannya banyak setan-setannya gitu loh Pak Kok Ustadz. tahu? Loh, saya tuh pernah Pak Ustadz ada hantu jempol Pak Ustadz. Merambat di mana-mana itu loh Pak Ustadz. Terus tak panggilkan, dukun nggak pergi Pak Ustadz.
tak panggil, tak suruh pergi juga nggak pergi. Habis itu tak datangin, tak kasih jari kelingking ini mah pergi Pak Ustadz. Kalah itu Pak Ustadz. Kok Mas Panto bisa memastikan itu hantu, Oh. itu setan? Lah medeni cuma jempol aja Pak Ustadz. Ya, kan kalau jempol tenanan pora gitu dipastikan dulu. Oh gitu ya Pak Ustadz. Kalau memastikan setan itu soalnya manusia itu kan diciptakan tidak dengan kemampuan melihat setan dalam bentuk asli. Oh gitu. Ya, setan bisa melihat kita atau jin bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat jin. Jadi nek kira-kira Mas Wanto kok iso ndelok jin iki Mas Wanto iki menungso apa dudu. Ya menurut Pak Ustadz pripun? Lah nek sing iso ndelok jin ya jine dhewe. Oh, gitu Nek ya. Menungso kok ndelok jin ora ono sing iso gitu. Jadi kalau penampakan, nah itu mungkin ada penampakan itu bukan wajah yang asli. Oh gitu. Penampakan itu bisa dalam bentuk makhluk yang lain. Jadi misalnya di masa Rasul itu ada setan yang mengubah wujud menjadi laki-laki tua, gitu. Terus di satu hadis disebutkan bisa dalam bentuk anjing hitam. Gitu. Termasuk juga malaikat dalam bentuk aslinya kita tidak bisa melihat. Tapi mungkin saja dia datang ya kepada manusia diutus oleh Allah dalam bentuk yang bisa dilihat oleh manusia, dalam wujud manusia misalnya. Suatu saat Nabi bareng dengan para sahabat itu kumpul bareng gitu kan, ngaji. Tiba-tiba datang orang, bentuknya manusia, rambutnya hitam sekali, pakaiannya putih sekali. Terus duduk di hadapan Nabi, langsung kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku apa itu iman. Nabi menjelaskan iman itu begini-begini. Terus dia tanya lagi, akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku tentang Islam. Akhbirni anil ihsan, beritahu kepadaku tentang ihsan. Selesai perbincangan Nabi dengan laki-laki itu, kemudian laki-laki ini pergi. Setelah pergi, Nabi tanya kepada Umar bin Khattab yang saat itu ada di majelis pengajian Nabi. Ya Umar, ada dari mana Sa'il? Umar tahu nggak yang tanya tadi siapa? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini bahasanya awake boten ngertos jeung Nabi ingkang langkung mangertos Gusti Allah lajeng panjenengan ingkang dados utusanipun ya. Jadi menyerahkan jawabannya kepada Allah dan Rasulnya. Nyuwun pitedah wau sing nyuwun pirsa niku sinten? Yang tanya tadi siapa? Gitu kan. Nabi kemudian mengatakan huwa Jibril. Kayak mau Jibril. Malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini hadis sahih. Jadi malaikat itu mungkin saja diutus oleh Allah mengubah dalam bentuk atau wujud yang bisa dilihat oleh manusia, ya wujud sebagai manusia misalnya begitu. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Mas Iwan, Mas Setiawan, Iya, Kawan ya. Mas Wanto. Mas Wanto. gimana? Dari mana? Pertanyaannya kalau datang dari mana? Ya biasa tadi silaturahmi ke tempat temen Ya, ini sharing-sharing lagi. sharing-sharing. Gitu. Gitu Mas. Benar, jadi Punya bingung. persoalan nih. Iya, ini Apa? saya bingung terkait tentang pemimpin ini. Pak Ustadz. Kriteria Pilihan pemimpin apa itu seperti apa gitu. Apakah semua manusia ini pemimpin atau apa seperti gimana? Nah, Apa kita harus memilih pemimpin yang seperti apa? Nah, saya kemarin jabarkan dengar-dengar juga ada apa Bu? Ayat atau apa itu ya? Iya. Entah ayat atau apa yang membedakan setiap orang itu adalah pemimpin ya. Kalau nggak salah ya. Bagi dirinya sendiri atau piye itu. Saya ini kepingin tahu itu tentang kriteria pemimpin dan sebagainya itu pripun Ustaz? Itu yang dimaksudkan hadis Nabi ya, bukan ayat Quran tapi hadis Oh, Nabi. hadis itu ya. Nabi bersabda kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Terus Nabi jelentrehki dirinci gitu. Seorang laki-laki pemimpin ya dalam rumah tangganya. Ya, pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dan pasti akan dimintai tanggung jawab akan kepemimpinannya. Seorang istri juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya.
dan pasti ditanya atau diminta tanggung jawab akan kepemimpinannya. Sampai Nabi menyebutkan seorang pembantu pun adalah pemimpin, yaitu dalam rumah yang dipercayakan oleh majikannya, itu ya, oleh orang yang tempat di mana dia bekerja. Dan setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum ra'in ya wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan pasti dimintai tanggung jawab akan kepemimpinannya. Jadi yang diajarkan oleh Islam itu setiap pribadi, setiap individu, setiap kita itu pemimpin. Nah, bagaimana memahami ini kok pemimpin itu karepe kepiye? Karena pemimpin itu berfungsi untuk apa? Fungsi pemimpin apa? Ya apa namanya? Bisa menyuruh, bisa memberi contoh, bisa juga mengendalikan, gitu kan. Kalau dikatakan setiap kamu pemimpin, memang kita harus bisa mengarahkan, mengendalikan. Apa yang diarahkan dan dikendalikan semua bagian dari diri kita. Allah beri kita mata, Allah kasih kita telinga, Allah kasih kita kedua tangan, Allah beri kita kedua kaki. Ya, mata ini digunakan untuk melihat apa, telinga digunakan untuk mendengarkan apa, tangan dipakai untuk melakukan apa, kaki dilangkahkan kemana. Ini fungsi kepemimpinan semua. Ya, orang kok sikil melaku dewe kan betul. Ya, sikil nggak jalan sendiri, tapi dia dikehendaki oleh diri kita. Gitu. Mata tidak delok dewe karepe gitu. Tapi ini dikendalikan oleh diri kita. Ya, sing duwe karep ki ati, sing berpikir akal kita. Ya. Nah, kemudian memutuskan satu tindakan itu adalah hati. Pelaksananya adalah anggota tubuh kita, tangan, kaki, mata, telinga itu. Nah, jadi fungsi pengendali dan pengarah itu harus kita sadari. Itu fungsi kepemimpinan. Kalau bisa memimpin diri sendiri, dia akan bisa memimpin pada lingkup yang lebih luas. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat sosial, pemimpin dalam negara, pemimpin dunia. Jadi ada tingkat-tingkat kepemimpinan dan Islam sangat peduli pada setiap tingkatan kepemimpinan itu. Ya. Jadi sampai dalam perjalanan, Nabi mengatakan, "Idza safartum," kalau kamu melakukan perjalanan, jumlah kalian 3 orang, angkat salah satu jadi pemimpin. Itu. Jadi Islam sangat memperhatikan betul aspek kepemimpinan agar apa namanya fungsi berjamaah itu bisa berjalan dengan baik. Ora dewe-dewe. Kalau kaitannya dengan ini Pak Ustadz, dengan pemimpin yang adil yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu, apakah berarti kita semua atau hanya pemimpin yang tertentu presiden atau Ya kembali ke hati tadi, kalau setiap kamu pemimpin, ya setiap kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita, bisa jadi pemimpin bagi rumah tangga kita, bisa menjadi pemimpin bagi masyarakat kita. Itu berlaku secara umum, gitu. Nah, lebih-lebih pemimpin pada lingkup yang lebih luas, ya. Nah, siapapun yang menjadi pemimpin atau bertanggung jawab atas urusan banyak orang, dia bisa berlaku adil, luar biasa. Ya, kalau lingkupnya pribadi kita seorang diri, berlaku adil itu berarti ya melaksanakan perintah Allah. Adil itu kan lawan kata dari zolim. Zalim itu wadu syai'in ila ghairi mawadihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, melakukan tindakan yang tidak semestinya namanya zalim, melakukan tindakan yang semestinya namanya adil. Nanti kita lanjut lagi Ustaz. Ini mau break. Mas Wanto yang akan mengantarkan ke pemirsa untuk break acara ini. Silakan. Oke pemirsa, obrolan kita semakin menarik, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan dengan Bapak Ustadz Sigit Yulianto dengan tema kriteria pemimpin. Nah, ini hostnya lancar banget ini. Oke, tadi sampai mana ini? Saya tanya. Tadi sampai pemimpin adil sama pemimpin zolim. Jadi pemimpin yang adil ya pemimpin yang melaksanakan amanahnya dengan baik.
perintah Allah dilaksanakan, larangan dijauhi, hak-hak orang dipenuhi, itu adil gitu. Nah, jadi untuk bisa dikatakan sebagai pemimpin yang adil, maka Islam kemudian memberikan arahan, Allah memberikan ketentuan siapa sebetulnya yang layak untuk jadi pemimpin. Ini demi terwujudnya keadilan dan terpenuhnya amanah tadi. Ya, kalau tidak ada kriterianya, setiap orang pengen jadi pemimpin hanya karena pengen menguasai, hanya pengen memerintah, ya seolah-olah kemudian mengambil posisi layaknya sebagai Tuhan gitu. Ya, ini akan terjadi justru kezaliman bukan keadilan nanti. Nah, maka kriteria ini menjadi penting untuk menjamin keadilan itu terwujud. Satu, di dalam Quran Allah menetapkan beberapa kriteria kepemimpinan. Itu pertama adalah punya keluasan ilmu dan wawasan, ya, bastotan fil ilmi, kedalaman ilmu, keluasan wawasan. Nah, ini diungkap oleh Allah ketika menceritakan kisah tentang Tolut. Jadi dulu ini umat terdahulu ya, dari kalangan Bani Israel itu meminta kepada Allah agar dihadirkan pemimpin karena mereka dalam kondisi yang terjajah, kemudian membutuhkan pemimpin yang bisa membersamai atau memimpin mereka di dalam memerangi penjajah gitu. Nah, kemudian Allah angkat, ya Allah utus kepada mereka itu seorang pemimpin yang namanya Tolut. Tolut ini tidak punya kekayaan materi yang berlimpah, ya. Secara umum tampak biasa-biasa saja. Sehingga sebagian orang pada satu protes, ya Allah kenapa yang dijadikan pemimpin Tolut? Tolut itu tidak punya kekayaan, ya, tidak ada sesuatu yang istimewa dari kami yang ada pada Tolut. Lalu Allah menjelaskan melalui Nabi yang diutus kepada mereka. Tolut itu punya kelayakan sebagai pemimpin, ya, punya kriteria pemimpin karena disebut oleh Allah bastotan fil ilmi wal jism. Satu, dia punya kedalaman ilmu dan keluasan wawasan. Kedua, punya kekuatan fisik. Ini poin 1, 2. Satu berkaitan dengan ilmu, dua berkaitan dengan fisik. Ilmunya mendalam, ya, luas wawasan. Yang kedua, fisiknya kuat. Kalau ilmu saya kira jelas karena pemimpin itu harus punya penguasaan lebih dari yang lain berkaitan dengan pengetahuan, wawasan dan seterusnya untuk mengambil tindakan yang benar dan tepat. Gitu. Pemimpin juga harus punya ilmu yang mendalam, wawasan yang luas karena dia berbicara dengan banyak kalangan, ya, dengan berbagai keadaannya. Mau tidak mau harus butuh ilmu dan wawasan yang luas. Yang kedua, kenapa fisik? Karena pemimpin ini menjalankan tugasnya itu, ya, dengan mungkin melakukan banyak hal secara fisik yang kalau tidak kuat fisiknya akan mengalami sakit dan sebagainya. Maka tidak mungkin pemimpin kok sakit-sakitan, sehingga dia harus kuat fisiknya. Ya, kemudian yang keempat adalah hafidhun. Hafidhun itu amanah. Saat Nabi Yusuf itu mendapati kondisi negeri saat itu sedang mengalami masa paceklik dan sebagainya, dia mengajukan diri untuk dipilih untuk mengatasi ekonomi negeri pada saat itu yang memang sedang terpuruk. Lalu Yusuf mengatakan ini hafidhun alim. Dalam surat Yusuf disebutkan sesungguhnya aku ini hafidhun 1, 2 alimun. Hafidhun itu bisa menjaga dalam pengertian amanah. Alim itu punya pengetahuan, jadi punya kapasitas intelektual dan punya kredibilitas moral. Ini bahasa kita, hafidhun itu kredibilitas moralnya, dia orang yang sangat amanah. Kemudian alim itu kapasitas intelektual. Nah, maka kriteria pemimpin tadi berkaitan dengan ilmu, ya, kekuatan fisik, kemudian punya sifat amanah. Nah, kalau ini dimiliki, maka orang yang demikian tuh punya kelayakan, ya, dipilih atau dijadikan sebagai pemimpin. Terkait ilmunya tadi, apa? Ya,
ilmu agama atau ilmu ilmu secara ya, umum, ilmu politik mungkin atau ilmu pinter di bidang Iya. hukum dan lain sebagainya. Nama juga pemimpin kan dia kan bertemu dengan banyak orang, Iya. berhadapan dengan masalah. Nggak mungkin ilmunya hanya 1-2 saja. Dia harus Ya dia punya ilmu yang sangat luas dan sebetulnya menguasai agama itu menguasai semua hal. Iya, ada semua ya dia. Karena semua persoalan itu ada di dalam agama ini, dalam konsep agama Islam. Iya. Seluruhnya itu bagian dari agama. Iya, iya. Maka kita dapati kenyataannya, fakta sejarahnya, para ulama dulu orang-orang menguasai hampir semua disiplin keilmuan. Iya. Wawasannya sangat luas. Maka kalau dulu menjadi pemimpin itu dia ahli agama sekaligus orang yang sangat menguasai banyak persoalan. Iya. Ya, khalifah pada masa itu juga sekaligus seorang ulama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian sampai ke Umar bin Abdul Aziz. Itu pemimpin-pemimpin secara politik sekaligus seorang ulama yang sangat mendalam ilmunya. Ya, maka luar biasa kedalaman ilmunya, ya, kemudian keadilan akhlaknya, amanahnya gitu. Sehingga tidak butuh waktu sangat panjang dalam waktu yang pendek seperti Umar bin Abdul Aziz itu ya tidak sampai 3 tahun dia bisa menyejahterakan rakyatnya sampai cari orang yang mau menerima zakat nggak ketemu. Ya, sejahtera dan agamanya luar biasa. Umar ibnul Khattab juga begitu. Ya, dia sering melakukan perjalanan untuk meneliti secara langsung kondisi masyarakatnya. Bukan semata-mata pada aspek kebutuhan materialnya, tapi lebih karena imannya kepada Allah. Karena itu yang menjamin kesejahteraan, kemakmuran sampai pada kebahagiaan itu akan dirasakan oleh rakyat individu. Kalau dulu nggak tahu ya. Kalau sekarang tuh kok seakan-akan terpisah ya, ada ulama sama umaro. Kalau dulu kan memang kesatu-kesatuan. Iya, sebetulnya ya. Nah, terus. Ya, di antara sebabnya karena banyak sebab. Ya, di antara sebabnya ada yang disebut dengan kolonialisasi, itu proses penjajahan. Proses penjajahan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya, bahasa lainnya orang-orang kafir terhadap negeri-negeri muslim yang coba untuk memisahkan agama ya dari kenyataan hidup. Agama dari masalah sosial, agama dipisahkan dari masalah politik. Sebetulnya untuk apa? Untuk melemahkan semangat memerangi penjajah. Sebetulnya ya, semangat maka dipisahkan nih. Orang mau sekedar sholat banyak berzikir dipersilahkan, bahkan difasilitasi. Tapi kalau sudah mulai bicara tentang problem masyarakat, bicara masalah problem budaya, ekonomi, apalagi politik, itu harus dilarang, ditangkap dan seterusnya. Ya, dulu politik snokurgernya ya. Nah, sebagai akibat dari itu ini bisa berkepanjangan di generasi berikutnya, seolah-olah agama dengan persoalan ekonomi, politik, budaya itu menjadi dua hal yang terpisah. Padahal seharusnya tidak. Ya, justru ruh agama itu pada semua aspek kehidupan. Iya. Sebagai kesimpulan Ustadz, secara ringkas sampaikan ke pemirsa tentang kriteria pemimpin ini. Ya, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin di dalam Islam itu sesuatu yang penting sekali. Ya, Islam sangat besar perhatiannya terhadap masalah pemimpin dan kepemimpinan ini. Dan karena itu kemudian Allah menetapkan kriteria, ya, standar kelayakan sehingga seorang itu pantas untuk dipilih atau dijadikan sebagai pemimpin. Satu, dia harus punya ilmu yang mendalam serta wawasan yang luas. Yang kedua, fisik, ya, tubuhnya itu juga harus kuat, sehat dan sebagainya. Yang ketiga, amanah. Ya, amanah itu integritas moralnya itu teruji, sehingga dengan itu semua kepemimpinan bisa dia jalankan dengan kualitas yang terbaik. Wallahu a'lam. Sebagai penutup, untuk menutup acara ini, Mas Fanto yang menyampaikan ke pemirsa sebagai bentuk menutup acara. Monggo silakan untuk menutup acara. Oke pemirsa, semoga obrolan kita bermanfaat buat masyarakat dan sekitarnya. Dan akhirnya kita undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja,
terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314.